Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran saat ini. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat-sehat, nggih. Amin. Tetap di rumah saja dan jaga kesehatan. Sebelum pelajaran dimulai, kita buka dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Nah, pada pertemuan ini kami masih mempelajari materi tentang belajar mendeskripsikan. Pada minggu yang lalu, kami hanya menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang ingin dicapai dalam materi ini. Tidak ada salahnya jika pada pertemuan ini kita gunakan untuk perkenalan sebentar. Ada pepatah yang mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Ada saat untuk bertemu, ada saat untuk berpisah. Baiklah, perkenalkan, saya nama Tea Mursina, alamat di Sribit, Mulyodadi, Bali, Bambang Lipuro, Bantul. Nah, pada saat ini, Ibu akan menjelaskan tentang yang pertama, A. Menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. B. Menentukan isi teks deskripsi. C. Menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. D. Menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Nah, itu yang akan kita pelajari pada materi belajar mendeskripsikan. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan pula pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek, baik tempat, suasana, peristiwa tertentu secara rinci, detail, dan jelas sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri apa yang sedang diungkapkan oleh penulis. Dengan kata lain, teks deskripsi merupakan teks yang melukiskan sesuatu, menyatakan apa yang diindra, melukiskan perasaan dan perilaku jiwa dalam bentuk teks. Berikutnya akan saya jelaskan pula mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Suatu teks deskripsi dikatakan sebagai teks deskripsi jika memiliki ciri-ciri khusus. 1. Teks deskripsi menggambarkan atau melukiskan secara konkret atau nyata tentang suatu objek seperti suasana, peristiwa, benda, dan sebagainya. Misalnya, menggambarkan objek wisata yang indah, maka yang dikonkretkan itu indahnya seperti apa. Atau jika menggambarkan ibu yang baik, maka perlu dikonkretkan baiknya seperti apa. Selain itu, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus dan biasanya bersifat personal. Artinya personal, bersifat pribadi. Misalnya, menggambarkan sifat dan perilaku tentang kucing, atau menggambarkan ciri fisik seorang ibu yang dibanggakan dan lain-lain. Saat membaca teks deskripsi,
pembaca seolah-olah merasakan atau mengalami sendiri apa yang sedang dibicarakan di dalam teks tersebut. Yang berikutnya, jika dilihat dari bahasa teks deskripsi, banyak menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan sesuatu. Misalnya, melihat warna, dirinci merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Selain itu, teks deskripsi juga mengandung kalimat rincian untuk mengkonkretkan sesuatu. Misalnya, ibuku orang yang sangat baik. Nah, penjelasannya dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Teks deskripsi biasanya menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Misalnya, kata indah diungkapkan dengan sinonim dengan emosi kuat seperti elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Sinonim itu apa artinya, anak-anak? Sinonim itu sama dengan persamaan arti atau makna. Teks deskripsi biasanya juga menggunakan majas untuk melukiskan objek secara konkret. Misalnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Contoh lain, hamparan laut biru seperti permadani indah yang terbentang luas. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah. Batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, majas itu sama dengan gaya bahasa atau seseorang menggunakan bahasa yang indah. Yang berikutnya, teks deskripsi juga menggunakan kalimat rincian. Misalnya, terumbu karang berwarna-warni, ada terumbu karang oranye, abu-abu, hijau muda, dan sebagainya. Berikutnya akan kami sampaikan tujuan teks deskripsi. Mendeskripsikan objek seperti ciri-ciri seseorang, benda, tempat, perasaan, atau suasana tertentu dengan cara memerinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Yang kedua, menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang ada dalam teks tersebut. Nah, itu tadi yang perlu saya sampaikan mengenai pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, tujuan teks deskripsi. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi wawasan atau menjadi pengetahuan tambahan tentang deskripsi. Mungkin nanti kalau ada kaitannya dengan tugas-tugas yang ada di buku paket. Nah, di dalam buku paket nanti kalian bisa melihat, karena semua anak-anak yang jelas kalian sudah meminjam semuanya. Nanti bisa dibuka dari buku paket halaman 3 dari awal
kemudian sampai dengan halaman 12. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas, mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Sekian, ini materi yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.